Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi on air bersama saya Irham Dhani dalam rangka persiapan seleksi kemampuan bidang CPNS tahun 2020. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kita akan mengupas tentang SKB di bidang wawancara. Perlu diketahui, SKB wawancara ini harus dipersiapkan di semua formasi CPNS tahun 2019. Kenapa? Belum ada yang memastikan sampai saat ini keputusan pemerintah tentang petunjuk teknis di SKB CPNS karena memang belum keluar. Jadi diprediksi besar kemungkinan wawancara akan banyak masuk di semua formasi yang akan menjadi SKB-nya. Nah, semua kita pasti sudah tahu secara umum apa yang dimaksud dengan wawancara, dan bahkan banyak dari kita semua pernah menghadapi yang namanya wawancara, baik pada waktu persiapan masuk pekerjaan di perusahaan-perusahaan, masuk universitas, masuk sekolah, dan lain sebagainya. Nah, tentu wawancara di berbagai situasi harus ada perbedaan di dalam persiapannya. Begitu juga dengan wawancara CPNS, tentu tidak sama apa-apa yang menjadi persiapan dengan wawancara kalau kita masuk sebuah pekerjaan di swasta. Baik itu dari segi pertanyaan yang akan diberikan kepada kita maupun juga kepada persiapan-persiapan yang lain. Itu yang pertama. Yang pertama mau kami sampaikan informasi umum tentang SKB wawancara CPNS. Pertama, waktu wawancara itu biasa lebih kurang 30 menit. Ya, 30 menit. Kemudian pakaian wawancara perlu diperhatikan di dalam SKB. Biasanya pakaiannya sama dengan pada waktu kita tes di SKD. Kemudian dalam satu ruangan peserta terdiri dari berbagai formasi. Jadi tidak satu formasi saja yang ada dalam ruangan tersebut. Kemudian, nah ini yang paling penting, 70% kelolosan SKB itu diambil dari wawancara. Nah, kalaulah seandainya nanti wawancara ini menjadi salah satu jenis tes yang akan dihadapi, makanya pembelajaran pada hari ini sangatlah tepat untuk benar-benar kita pahami bagaimana cara-cara sukses wawancara CPNS. Baik, kita lanjutkan slide kedua. Nah, apa saja sih yang perlu kita persiapkan di dalam persiapan wawancara? Pertama, penampilan dan pakaian, ya. Kita juga sudah memahami penampilan itu menggambarkan karakter seseorang, ya, baik itu dari kerapihan, sopan santun di dalam berpakaian, termasuk juga nanti wewangian, itu masuk. Mesti kita persiapkan dengan baik. Bahkan banyak sebagian orang di dalam persiapan wawancara ini mereka membeli pakaian baru. Itu bukannya apa-apa dalam rangka menambah motivasi atau mental mereka di dalam persiapan wawancara. Lalu tepat waktu. Nah, ini mesti diperhatikan karena sangat berbahaya kalau kita datang terlambat. Kemudian kita harus pelajari instansi yang kita lamar. Kalau ada waktu, ya boleh datang ke kantor yang formasinya kita lamar. Semoga dengan datang seperti itu kita mempunyai informasi yang lebih banyak terhadap instansi yang kita lamar. Lalu pelajari dengan detail job desk formasi yang kita lamar. Ini sangat penting sekali di dalam kelancaran kita nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan apabila ditanyakan, ya, apa yang Anda ketahui tentang pekerjaan atau formasi yang Anda lamar, gitu. Nah, yang terakhir, jangan sungkan-sungkan untuk berlatih di depan kaca.
Inilah yang disebut dengan persiapan yang matang. Baik, kita lanjut. Nah, penampilan pakaian ya. Nah, jadi gunakan pakaian terbaik Anda, kemudian pastikan bahwa Anda terlihat rapi, gunakan riasan wajah secukupnya saja dan enggak boleh berlebih-lebihan ya. Kemudian bagi perempuan ini biasanya jangan menggunakan perhiasan yang berlebihan ya. Nah, yang nomor 5, pastikan bahwa Anda menebar bau wangi, tentunya yang tidak berkelebihan juga. Nah, pada waktu kita wawancara, usahakan jangan terlalu mengeluarkan keringat. Nah, ini penting. Yang poin terakhir, karena banyaknya kita mengalami nervous, grogi, ya, kita udah mengeluarkan keringat. Itu tidak baik di suasana wawancara. Lanjut. Nah, sekarang apa saja ya kira-kira pertanyaan atau prediksi pertanyaan seputar wawancara CPNS? Yang pertama selalu ditanya, apa motivasi Anda melamar sebagai seorang ASN atau CPNS? Nah, poin ini kita harus menjawab bagaimana kita ingin berkontribusi untuk negara dengan ilmu yang kita miliki. Begitu cara jawabnya. Saya ulangi, ketika ditanya apa motivasi Anda di dalam melamar CPNS ini, jawabannya adalah untuk memberikan kontribusi terhadap negara dengan ilmu yang kita miliki saat ini. Lalu ketika ditanya ya, yang sering muncul juga, Anda adalah sosok seseorang yang bagaimana? Maksudnya adalah jelaskan tentang kepribadian Anda. Kalau pertanyaannya seperti ini, maka poin-poin yang harus kita jawab pertama adalah jelaskan tentang kelebihan dan kekurangan kita. Jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan kelebihan dan jangan juga terlalu berlebihan di dalam menyampaikan kekurangan, ya. Jelaskan secara kekurangan, ya. Kemudian usahakan kelebihan dan kekurangan bukan sebuah kontradiksi. Ya, jangan berlawanan. Usahakan dia sejalan antara kelebihan dan kekurangan, ya. Lalu yang ketiga, ketika nanti ditanya pertanyaannya seperti ini, ceritakan titik terendah dalam hidup Anda. Ini maksudnya untuk menggali apakah pernah kita mengalami sebuah masalah, lalu bagaimana cara kita menghadapi masalah tersebut. Nah, seandainya pertanyaan seperti ini, maka jawabannya adalah kita harus jelaskan dengan singkat, tidak bertele-tele, kapan kejadiannya dan bagaimana hasil akhirnya. Jangan tergantung atau jangan digantung jawabannya. Kemudian ditekankan kepada narasumber bahwa kita akhirnya mampu bangkit melewati peristiwa terendah yang pernah kita alami. Baik, yang ketiga. Yang keempat, kalau pertanyaannya seperti ini, ceritakan pencapaian tertinggi dalam hidup Anda. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, maka jelaskan ya dengan sejelas-jelasnya ya, kapan kejadiannya, kemudian bagaimana kita mencapai proses kesuksesan itu. Sampaikan saja. Misalnya kita menganggap kita pernah dahulu terpilih mewakili sebuah daerah untuk ikut event tertentu, sampaikan. Lalu tekankan bahwa kita begitu menghargai sebuah proses dalam mencapai sesuatu. Ini penting karena orang yang tidak menghargai sebuah proses, yang biasanya hanya ingin menikmati atau menunggu di akhir, itulah bukan tipe-tipe orang yang dibutuhkan menjadi seorang ASN. Lalu berikutnya, ya. Nah, kadang ditanya, ceritakan rencana Anda ke depan.
Maka jawaban kita adalah jelaskan dengan konkret rencana kita apabila diterima sebagai ASN. Tentunya jawaban yang intinya membangun formasi yang kita lamar. Tapi sampaikan juga apabila kita tidak diterima sebagai ASN, apa yang akan kita lakukan. Jadi kita tidak perlu takut menyampaikan apa yang akan kita lakukan ketika tidak diterima sebagai ASN, dan apa yang akan kita buat apabila kita akhirnya diterima sebagai ASN. Nah, lanjut. Ceritakan kenapa kita dulu pernah meninggalkan pekerjaan sebelumnya yang disebut dengan resign di sebuah perusahaan atau tempat kita bekerja. Nah, kalau seperti ini pertanyaan yang kita dapatkan, maka kita harus ceritakan secara jujur kendala yang terjadi dalam pekerjaan sebelumnya. Ceritakan. Kemudian, jangan pernah membahas konflik pribadi yang ada dalam pekerjaan yang pernah kita alami. Kemudian, ini yang paling penting. Ketika ditanya kenapa kita dulu keluar dari perusahaan lama, jangan juga serta-merta kita menjelek-jelekkan perusahaan atau tempat di mana kita bekerja. Nah, lanjut. Ceritakan pengalaman kerja Anda. Nah, kalau seperti ini dengan singkat dan padat posisi yang kita pernah lakukan, ceritakan job desk-nya. Terus kalau bisa, kalau kita pernah menangani sebuah project, event atau program, sampaikan, karena ini nilai tambah. Jadi seseorang ASN yang hanya mampu menjalankan tugas berdasarkan job desk itu biasa-biasa saja. Tetapi kalau di samping itu kita banyak menangani proyek-proyek yang diberikan oleh pimpinan, itu adalah nilai tambah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Mengapa? Nah, karena ini pertanyaan pemungkas ya, disampaikan oleh seorang narasumber dari aparatur sipil negara. Mengapa kami harus memilih Anda, atau mengapa kami harus meluluskan Anda sebagai seorang abdi negara? Ini harus hati-hati menjawabnya. Kalau ditanya seperti ini, bagaimana jawaban kita? Kita harus jelaskan pengalaman yang kita miliki yang mendukung. Dalam artian yang mendukung terhadap formasi yang kita lamar. Jawaban tidak boleh bertele-tele dan tidak boleh melebar kemana-mana. Apa-apa pekerjaan atau potensi yang kita punyai ya, selain formasi yang kita lamar, itu tidak perlu diceritakan. Kita ceritakan potensi yang ada pada diri kita yang benar-benar mendukung pekerjaan yang akan kita dapatkan nanti. Kemudian tekankan bahwa kita adalah orang yang pantas di formasi ini. Tentunya dengan alasan sesuai dengan jurusan atau pendidikan kita benar-benar passionnya di sana, kita bahkan juga hobi di bidang itu, sehingga kita merasa pekerjaan ini sangat cocok bagi kita. Baik. Lalu ketika ditanya apa yang Anda lakukan setelah menjadi ASN, ya, nah, jaka sampaikan dengan konkret apa-apa yang kita lakukan, kemudian program kerja kita. Baik, ini pertanyaan pamungkas berikutnya. Apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia? Nah, jawaban pada saat wawancara tentu kita harus menyampaikan bersedia, walaupun dalam hati kita sebenarnya sangat tidak berharap untuk ditempatkan jauh-jauh dari keluarga kita. Ya, sampaikan saja tentang pertimbangan keluarga dan anak ketika tempat Indonesia. Jelaskan bahwa kita harus tetap profesional. Jadi Anda sampaikan, ketika saya diinstruksikan untuk pindah, walaupun saya saat ini punya keluarga, punya anak, lalu sampaikan, saya akan bersikap profesional, saya akan mengikuti instruksi mutasi, pindah, begitu. Lalu, apa yang Anda lakukan jika tidak lolos CPNS? Nah, ini penting, ya. Janganlah sesekali Anda jawab